Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Yogi di channel YouTube Indonesian Bankers Club TV. Oke, hari ini kita akan bahas tentang 6 tips ajukan kredit usaha di P2P Lending Company. Oke, kita langsung masuk aja ke slide-nya ya. Oke, nah di sini sebelum saya cerita panjang lebar tentang tips ajukan kredit usaha di P2P Lending, saya akan jelaskan terlebih dahulu dari mana kami mendapatkan insight tips-tips ini terlebih dahulu. Di sini mungkin teman-teman sudah tahu kalau kita sudah punya komunitas Indonesian Bankers Club, di mana selama 5 tahun terakhir kami bernetworking dengan kurang lebih 30.000 praktisi lembaga keuangan, baik bankers, P2P Lending, kooperasi, multi finance, insurance, dan lain sebagainya. Jadi singkat cerita, di tahun 2020 terbentuklah bisnis agregator kredit SME Loan bernama WIP Connection, mana kami fokus membantu para pengusaha atau debitur yang membutuhkan pinjaman dari 500 juta sampai dengan 10 miliar. Awalnya kami mulai dari sana. Jadi selama 5 tahun ini kami mempelajari bahwa setiap lembaga keuangan itu memiliki keunikannya masing-masing atau memiliki solusinya masing-masing. Andai kata misalnya kalau kita bilang bank, bank sendiri memiliki kelasnya. Ada bank buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, dan seterusnya. Jadi di sini BPR, Bank Umum, P2P Lending, Multi Finance, Koperasi memiliki solusi-solusi tersendiri yang berbeda dari sisi jaminan, pricing, dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, selama 5 tahun di IBC, kami mempelajari banyak sekali rekan-rekan kami yang memang jika mereka tidak bisa membantu pembiayaan atau modal usaha untuk nasabahnya atau debiturnya, maka mereka akan menyampaikan hal tersebut di komunitas Indonesian Bankers Club (IBC). Nah, terkadang ketika dia mungkin tidak bisa proses di satu tempat yang ini, terkadang di tempat yang lain justru mereka bisa karena mungkin berbeda risk appetite atau selera resiko seperti itu. Nah, di sini di tahun 2020 ketika awal COVID di bulan Maret itu banyak sekali teman saya di sini di sisi debitur ada nasabah yang lama, ada teman-teman asosiasi pengusaha seperti HIPMI, Kadin, Japnas, dan sebagainya. Ada IBC Network, di sini IB Network ini anggota IBC, tapi yang sudah tidak aktif di lembaga keuangan. Beberapa di antara mereka sudah menjadi pengusaha. Lalu di sisi debitur juga di sini ada freelancer partner atau agen kami. Jadi mereka mungkin masih aktif bekerja di satu tempat atau di lembaga keuangan yang lain, namun mereka memiliki banyak relasi atau nasabah pengusaha yang mungkin saat ini atau saat tahun lalu saat COVID itu bisnisnya agak kesulitan untuk ajukan kredit. Nah, disinilah cikal bakal terbentuknya bisnis agregator kredit SME Loan. Jadi di sini alurnya kalau teman-teman lihat di sini ada sisi debitur, di sini sifatnya mereka memiliki data atau dokumen yang akan diproses oleh partner kreditur kami melalui WIP Connection, melalui tim kami akan minta mereka lengkapi data terlebih dahulu dan kami akan sortir terkait dengan kolektibilitas, gambaran jaminan, gambaran kebutuhan bisnis, dan lain sebagainya. Kalau di bank mungkin ada prinsip 5C. Nanti setelah kami mempelajari data mereka, kita akan lihat nih secara risk appetite, apakah mereka cocoknya di BPR, apakah mereka cocoknya di peer-to-peer lending, bank umum, multi finance, koperasi, dan lain sebagainya. Jadi singkat cerita, kreditur ini saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 17 kreditur, di mana selama 5 tahun di IBC kami cukup bernetworking dengan direktur level, komisaris level, head level, sehingga di sini ketika ada nasabah yang membutuhkan kredit, kami bisa dengan cepat memberikan green light, karena kami bisa langsung discuss data debitur ini kepada pihak kreditur, khususnya di level manajemen, apakah mereka bisa memproses dokumen-dokumen dengan kondisi seperti ini. Nah, jadi di sini WIP Connection ini melakukan link and match antara dokumen atau data-data yang dimiliki oleh debitur terkait pengajuan, lalu kami matchkan dengan kreditur, para lembaga keuangan yang ada di network kami tentunya. Jika semuanya cocok, maka kami akan mempertemukan kreditur dengan debitur. Oke, nah menariknya di sini, dalam 1 tahun terakhir kami menjalankan bisnis ini sejak 2020 sampai dengan awal tahun di Januari 2021 ini, kami sudah mencairkan kredit kurang lebih 40 miliar. Luar biasa ya, ini angka yang tidak kecil seperti itu. Kurang lebih di 2020 kami mencairkan 32 miliar, di tahun 2021 baru saja sekitar 2-3 minggu kami sudah mencairkan 8 miliar. Jadi gambaran di 2020 leads atau prospek yang masuk kepada WIP Connection ada sekitar kurang lebih 100 leads, 100 prospekan yang masuk ke kami, baik dari freelancer ataupun dari network langsung atau IBC Network. Nah, rata-rata memang banyak sekali yang mereka proses dengan jaminan fixed asset dan sebagainya, namun banyak yang belum berhasil.
mungkin di tahun 2020, tahun yang sangat berat bagi bank, di mana banyak sekali nasabah-nasabah yang tadinya bagus mungkin terdampak dengan bisnis dengan pandemi COVID, sehingga omsetnya di tahun 2020 sangat anjlok. Akhirnya bank pun sendiri sangat fokus untuk men-restructure, jadi pembayaran cicilan itu dipending dulu, digeser menjadi tahun depan, seperti itu. Dan di sini pun banyak sekali pengajuan-pengajuan, jadi bank pun harus menyeleksi mana nih yang benar-benar harus di-restructure, mana yang tidak. Selain itu pun di satu sisi nasabah harus fokus juga dengan penagihan-penagihan nasabah yang macet. Jadi di 2020 memang bank ini untuk bisnis sangat slow sekali, justru mereka merapih-rapihkan nasabah-nasabah yang memang bisa bertahan. Seperti itu. Makanya di tahun 2020 banyak sekali nasabah bank yang ketika dia mengajukan ke existing banknya, mungkin di tahun 2020 sangat kesulitan, mereka tidak bisa top up dan sebagainya. Dan pengalaman kami selama 1 tahun ini, peer-to-peer lending menjadi sebuah solusi bagi para pengusaha yang mungkin di 2020 bisnisnya agak sedikit terganggu, akhirnya tidak bisa top up atau tidak bisa mengajukan tambahan, mereka bisa coba alternatif yang lain. Jadi 40 miliar yang kami lakukan melalui WIB Connection itu mayoritas ada di peer-to-peer lending. Kami bekerjasama dengan 8 perusahaan peer-to-peer lending. Untuk BPR kurang lebih ada 2-3 BPR. Untuk bank umum kami ada sekitar 3 atau 4, sisanya koperasi dan multi finance. Oke, kita next. Oke, mungkin buat teman-teman pasti nggak asing dengan istilah fintech, financial technology, khususnya peer-to-peer lending company. Mungkin teman-teman bisa pelajari, ini siklusnya kurang lebih seperti ini. Jadi buat teman-teman atau pengusaha yang mau meminjam uang, di sana kita sebut sebelah kanannya ada penerima pinjaman atau kita sebut lenders. Biasanya kalau di P2P lending, lenders ini masuk ke dalam platform si fintech lending, dia akan coba ajukan, biasanya diminta dokumen dan sebagainya. Ketika sudah disetujui, dikasih green light, si pihak P2P lending ini akan memberikan green light atau highlight dari dokumen-dokumen si lenders yang membutuhkan pinjaman. Lalu mereka akan posting di dalam platform mereka. Tujuannya adalah disampaikan kepada si borrower atau pemberi pinjaman. Nah, ketika borrower tertarik dengan model bisnis atau dengan profit yang ditawarkan atau potensi bisnis yang ditawarkan oleh si lenders, maka terjadilah transaksi di sini. Ada akadnya, akad kreditnya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Menariknya bisnis peer-to-peer lending ini kelebihannya dibandingkan bisnis-bisnis konvensional seperti perbankan dan sebagainya. Tentunya jaminan mereka sangat fleksibel karena mereka tidak harus memberikan sertifikat, SHM, tapi mereka cukup menggunakan jaminan seperti invoice, PO, atau SPK. Dan untuk proses yang kami lakukan selama 1 tahun terakhir ini, biasanya kami cukup meeting online via Zoom dan sebagainya, lalu kita minta dokumen cukup by email dan sebagainya, dan ketika mau proses lebih lanjut, baru kami ketemu 1 kali dengan owner, pengecekan kantor, dan lebih cepat sekali. Pengalaman kami paling cepat akad itu di tahun 2020 itu sekitar 2 minggu dari data lengkap, itu bisa langsung cair. Kurang lebih waktu itu saat itu 2 miliar kalau tidak salah. Oke, ini tentang peer-to-peer lending. Nanti kalau seandainya teman-teman atau yang nonton video ini ada yang ingin bertanya, boleh silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Kita coba diskusi tentang peer-to-peer lending. Oke, kembali ke tips ajukan kredit usaha di peer-to-peer lending company. Nah, ini yang kami alami karena mungkin peer-to-peer lending ini hal-hal yang lumayan baru di Indonesia, mungkin sekitar 2014-15 baru mulai dan kebanyakan pun orang yang bekerja di P2P lending adalah bankers. Ini saya akan sedikit bahas. Yang pertama adalah jaminan dari payor atau bohir atau pemberi kerja haruslah dari well-known company. Oke, nah ini banyak sekali masalah-masalah yang kami temui di lapangan adalah mereka coba kasih semua jaminan-jaminan. Si pengusaha ini tidak ngerti, dia coba aja nih kasih perusahaan yang tidak dikenal, perusahaan yang kalau dilacak di internet itu tidak muncul, itu biasanya kemungkinan besar teman-teman akan ditolak oleh peer-to-peer lending company. Jadi di sini saya mungkin loncat dulu ke bawah. Di sini mereka punya kriteria payor. Ada yang abstrak, ada pun yang tertulis. Jadi menyebutkan bahwa mereka bisa meminjamkan pinjaman jika bohirnya adalah perusahaan A, B, C, D, dan sebagainya. Seperti itu. Cuma kalau dari 8 partner kami yang P2P lending, kurang lebih gambarannya adalah pertama perusahaan multinasional. Jadi perusahaan asing yang sudah berkembang di Indonesia, memiliki banyak produk, itu biasanya mereka sangat senang sekali kalau kita punya project atau surat perintah kerja ataupun invoice dari perusahaan-perusahaan tersebut. Contoh saja misalnya Unilever dan sebagainya. Lalu perusahaan publik yang sudah masuk bursa saham, perusahaan-perusahaan TBK. Ini pun mereka sangat sukai, dan juga ada instansi pemerintah seperti pemerintahan, kementerian, dan lain sebagainya. Oke, bicara jaminan, kalau di sini jaminan yang disukai oleh bisnis ini ada 3 kurang lebih yang berjalan, ada invoice,
ada purchase order, ada SPK. Namun yang paling disukai yaitu invoice. Kenapa? Karena kalau di sini dari sisi resiko perusahaan peer-to-peer lending ini lebih aman. Karena invoice dikeluarkan ketika pekerjaan sudah selesai. Berbeda dengan PO atau SPK, resikonya lebih tinggi. Dan impact-nya adalah terkait dengan proporsional atau nominal persentase kredit atau dana yang akan diberikan kepada si tender tersebut berbeda. Kalau invoice biasanya lebih besar untuk persentasenya. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih yang pertama ini tipsnya. Kita harus punya jaminan yang disukai oleh si partner kita. Biasanya dari semua P2P lending tersendiri ada yang berbeda-beda cara menilainya. Cuma menariknya, salah satu partner kami dengan melihat invoice yang kita berikan, itu mereka biasanya langsung bisa memutuskan, wah ini kayaknya mau dicoba nih lebih lanjut. Seperti itu. Makanya tips pertama, pastikan jaminan Anda dari well-known company. Next, yang kedua, oke, legalitas perusahaan harus lengkap dan sudah beroperasional minimal 1 tahun. Ini di tahun 2020 kami banyak sekali alami perusahaan-perusahaan yang sedang bisnisnya tumbuh dan lain sebagainya ternyata pinjam nama. Seperti jadi dia operasionalnya sebelumnya pakai benderanya orang lain dan akhirnya dia baru mulai ngerasa dapat bisnis tapi legalitasnya belum lengkap. Pengalaman kami case-case seperti itu pasti akan ditolak oleh peer-to-peer lending. Seperti itu. Jadi di sini memang untuk peer-to-peer lending ini dia akan lebih menyukai nasabah-nasabah yang bankable, yang sudah oke secara legalitas dan sebagainya. Untuk dokumen yang diperlukan kurang lebih seperti akte pendirian, perubahan, lalu akte terbaru, pengesahan SK Menkes, NPWP, usaha perusahaan, SIUP TDP, atau kalau perusahaan Anda sudah punya NIB, itu bisa menggantikan SIUP TDP, KTP NPWP manajemen, SPT, juga company profile. Ini standar seperti lembaga keuangan lainnya. Oke, next kita lanjut ke tips yang ketiga. Memiliki kemampuan bayar atau omset bisnis tumbuh. Oke, tentu saja ini menjadi karena di sini kalau kita bicara peer-to-peer lending, mereka ini sangat beresiko karena jaminannya itu hanya sekitar invoice yang mungkin sangat tinggi ya ketimbang dengan fixed asset. Kalau fixed asset dijual itu mungkin masih bisa nutupi risiko plafon kreditnya. Tapi kalau di sini itu sangat beresiko sekali di sini. Sekarang mudah bergerak si invoice ini. Nah, salah satu hal yang sangat diutamakan yaitu kemampuan bayar. Jadi di sini kalau misalnya perusahaan sedang growth, itu mereka akan suka sekali si perusahaan P2P lending ini. Nah, dari mana mereka bisa melihat bahwa kita ini bisnisnya apakah memiliki kemampuan bayar atau tidak? Biasanya mereka akan meminta dokumen keuangan yang harus mereka analisa seperti rekening koran, 7 bulan terakhir, lalu ada laporan keuangan 3 tahun terakhir, audit atau in-house, ada invoice atau PO yang sudah terbayar selama 7 bulan belakang dan minimal 2 invoice. Jadi mereka akan melihat record kita apakah ini baru pertama kali atau sudah sering berjalan. Kalau baru pertama kali, pengalaman kami pasti ditolak. Seperti itu. Daftar piutang, jaminan invoice atau PO atau SPK berusia minimal 1 bulan ke depan. Nah, di sini usia invoice ini akan sangat tergantung terkait dengan usia tenornya nanti, tenor pinjaman. Oke, lalu list supplier dan buyer. Oke, kurang lebih ini mirip-mirip dengan produknya trade finance kalau di bank ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja ke tips nomor 4, prioritas growth industry. Nah, ketika kami mulai menjalankan Web Connection ini, banyak sekali leads atau prospek yang masuk ke kami, properti, lalu juga ada bisnis-bisnis yang yang baru tumbuh dan sebagainya. Itu banyak sekali industri yang ditolak di bisnis ini. Karena memang sama seperti lembaga keuangan lainnya, seperti perbankan, tentunya bisnis ini akan sangat selektif melihat industri mana yang sedang booming saat COVID khususnya. Jadi di saat beberapa bisnis tumbang seperti tekstil, lalu farmasi, pariwisata, bisnis-bisnis yang terdampak. Tapi di balik itu semua ada beberapa bisnis yang justru tumbuh, seperti alat kesehatan. Masker tuh laku sekali pada zaman COVID ya. Lalu ada farmasi, ada food and beverage, fast moving, consumer good, logistik, karena banyak sekali jualan online yang akhirnya kirim-kirim barang, teknologi informasi, telekomunikasi, nah ini yang jualan handphone atau mungkin tablet buat anak sekolah makin ramai karena semuanya harus sekolah daring. Jadi telekomunikasi, teknologi ini sangat naik. Nah, jadi di sini teman-teman kalau misalnya kita punya bisnis yang muncul dari industri ini, mereka akan lebih prioritaskan. Itu akan lebih suka dari si komitenya, turisnya. Tapi bukan berarti bisnis-bisnis yang di luaran ini itu tidak disukai oleh mereka. Bisa jadi mungkin bisnis Anda di luar growth industry, tapi Anda top player di industri tersebut. Masih ada kemungkinan seperti itu.
Oke, kita next ke tips berikutnya, tips yang kelima. Nah, ini yang kelima ini yang banyak orang kadang-kadang nggak mau nih si nasabah kita harus dibukakan bersedia membayar pinjaman melalui virtual account. Oke, di sini kalau aturan ini itu diatur oleh POJK nomor 77 mewajibkan bahwa lending company harus memiliki virtual account dan escrow account untuk menampung arus pembayaran dari peminjam. Biasanya di sini ketika P2P lending sudah memberikan dananya kepada lenders atau peminjam, eee, mereka kan akan membayar kembali itu pembayaran dari bohirnya ketika si invoice itu dibayarkan. Nah, si dana tersebut harus dibayarkan kepada rekening virtual account. Virtual account ini akan dapat dilihat atau dapat dicairkan itu oleh si lenders bersama dengan P2P lending. Makanya di sini sangat penting virtual account. Kendala di lapangan kadang-kadang memang ada saja sih yang nggak mau membuat nomor ini karena nomor baru. Mereka tidak 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 mau menyampaikan atau mungkin supplier-nya atau pembeli dari perusahaan mereka itu tidak mau menggunakan nomor baru. Nah, cuma ada beberapa solusi seperti misalnya membuat giro ini ya, spesimen di giro itu menjadi salah satu solusi. Ini menjadi hal yang sangat krusial juga di awal, pastikan debitur atau kita bersedia melakukan virtual account untuk P2P lending. Yang keenam, nah ini kolektibilitas lancar. Sama pada umumnya seperti perbankan, multi finance dan sebagainya, kolektibilitas merupakan klasifikasi status kualitas kredit calon debitur. Di sana kita melihat bagaimana mereka kemampuan bayarnya, apakah macet ataukah masih bisa membayar. Nah, memang rata-rata kalau kita lihat secara selama pandemi Covid itu banyak sekali nasabah-nasabah yang macet. Biasanya bagus tapi karena mungkin bisnisnya terdampak, akhirnya adalah efek domino beberapa bisnis yang terganggu karena Covid. Nah, pengalaman kami, ini sekali lagi kami sharing, kalau di perbankan, itu jika kita memiliki histori, anggap saja 1 tahun belakang ini, kita memiliki kredit yang macet, kartu kredit, KTL, dan sebagainya, atau mungkin ada kredit produktif, itu biasanya kemungkinan besar akan di-reject, karena mereka harus memulihkan dulu beberapa tahun kemudian, baru bisa masuk lagi ke perbankan. Nah, tapi di pengalaman kami di P2P lending ini, misalnya mereka punya pinjaman yang sempat macet di sisi kredit konsumtif ya, misalnya seperti kartu kredit atau KTA dan sebagainya. Jika mereka bisa membuktikan pelunasan tersebut, ini mereka masih punya harapan untuk mendapatkan pinjaman di P2P lending company. Jadi lebih sangat fleksibel untuk sisi kolektibilitas. Namun tetap Anda harus bisa selesaikan terlebih dahulu. Nah, terkait pengecekan kolektibilitas di P2P lending company, mereka juga bekerja sama juga dengan Slick OJK juga mereka akan cek. Lalu mereka juga punya partner Pevindo Bureau Credit, jadi mereka akan mengecek kredit-kredit Anda di beberapa lembaga keuangan, multi finance, P2P lending yang lainnya. Dan yang terbaru mereka punya fintech data center. Di sini kalau Anda macet di P2P lending yang lain itu akan terdaftar di sistem pengecekan FDC ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin buat kalau Anda pengusaha atau mungkin teman-teman praktisi lembaga keuangan yang mungkin banyak network pengusaha di dalam database-nya tapi masih belum bisa disupport oleh existing lembaga keuangan ya, baik itu bank, multi finance atau koperasi, mungkin kita bisa coba diskusi. Barangkali teman-teman usaha yang Anda kenal bisa kami bantu melalui Web Connection seperti itu. Dan menariknya di Web Connection ini jika Anda memberikan referral fee atau jika Anda memberikan referral customer maksud kami dan ternyata mereka berhasil mendapatkan pinjaman dari kreditur kami, akan ada referral fee yang kami berikan kepada freelancer atau agen kami. Di tahun 2020 sampai dengan 2021 kami sudah membagikan referral fee kurang lebih 50 juta untuk beberapa orang di network kami. So, pastikan Anda yang menjadi penerima referral fee berikutnya. Oke, kalau seandainya para penonton channel YouTube Indonesian Makers Club TV merasa acara ini bermanfaat, jangan lupa kalian like, lalu kalian subscribe channel ini agar tim kami semakin bersemangat dan juga share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini, khususnya para pengusaha di luar sana yang membutuhkan pinjaman dari 500 juta sampai 25 miliar. Oke, karena di channel YouTube Indonesian Makers Club ini kami akan sering membagikan pelatihan gratis terkait dengan lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan. Lalu akan kami berikan juga tips untuk mencari pekerjaan bagi para pencari kerja yang fresh graduate ataupun pro hire. Lalu akan ada juga update lowongan pekerjaan seputar ke lembaga keuangan. Kami akan update secara berkala langsung dari user maupun HR-nya atau recruiter-nya. Dan juga akan ada informasi seputar bisnis lembaga keuangan dan juga info bagaimana mendapatkan income dari perusahaan PT Wana Insan Prima yang kami bangun maupun Web Connection.
Oke. Oke guys, sepertinya cukup dari, kami di Indonesian Bankers Club TV. Kami doakan semoga teman-teman sehat selalu dan bisa, mendapatkan, bisa banyak hal yang bisa kita kolaborasikan di Indonesian Bankers Club TV ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you guys.